lanjutkan lagi obrolan kita masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini kita pengen tanya nih sama dokter Dara. Kan dokter banyak sekali bersinggungan dengan pasien-pasien di rumah sakit. Ini ada nggak sih pengalaman pasien yang nggak memiliki asuransi? Karena kan emang akan repot nih. Apalagi kalau udah erat kaitannya sama harus rawat inap. Kalau ditanya apakah pernah ada masalah, pasti iya. Karena sistem di Indonesia saya rasa masih agak berbeda dengan di luar ya. Jadi akhirnya mereka kadang-kadang di sini orang-orang kayak ada kala begitu sakit baru akhirnya mulai cari, oh kenapa saya nggak pakai asuransi ya kayak begitu. Nah itu yang akhirnya menyebabkan beberapa saat-saat misalnya kalau misalnya penyakit-penyakit yang simpel mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kayak menjadi penyakit-penyakit yang pengobatannya harus jangka panjang, nah di situ akhirnya ada masalah. Biar rawat jalan atau rawat inap bisa menimbulkan masalah ke pasien-pasien itu. Dan iya saya sering sekali ketemu akhirnya mereka baru belajar yang kayak oh ya dokter ya pentingnya di sini. Iya sih kadang sampai sakit dulu. Bener. Apalagi emang nggak melulu harus rawat inap untuk memang ada tindakan-tindakan kan kadang-kadang bisa langsung pulang tapi biayanya juga gede ya Pak ya. Iya makanya tunggu sakit dulu baru kepikiran asuransi deh. Iya sekarang kita kasih kesempatan lagi yuk buat penonton yang mau berobat. Bukan berobat. Salah mau nanya. Oke aku pikir boleh berobat sekarang juga. Jangan dong, silakan Ibu. Terima kasih, nama saya Kori. Saya mau tanya sama Pak Irsan, usia pertanggungan asuransi itu sampai usia berapa ya Pak? Oh ini Terima menarik. kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kita bahas asuransi jiwa dan asuransi kesehatan ya. Umumnya asuransi itu punya berbagai macam usia. Ada produk yang bisa memberikan proteksi sampai dengan usia 99 tahun. Tapi usia masuknya itu juga punya batasan tertentu. Ada produk yang hanya boleh dibeli oleh orang yang sudah berusia di atas 18 tahun. Nah, saya ambil contoh produk asuransi kesehatan. Biasanya orang tua yang membeli produk tersebut, kemudian anak menjadi pengikut atau dependent, biasanya disebut di dalam produk asuransi kesehatan. Jadi anak umur 0 tahun pun sudah bisa diproteksi di asuransi kesehatan dengan syarat orang tuanya sudah ikut. Yang paling penting adalah orang tua lebih dulu, baru kemudian anaknya. Jadi kalau usia masuk bermacam-macam Bu. Ada yang sampai mulai dari 0 tahun, 18 tahun, dan berakhir bisa di usia 65, 70, ataupun bisa sampai di usia 99. Ya. Cukup jelas ya Bu ya. Oke, nah ini saya mau nanya ke Pak Irsan nih, tapi soal pembayaran klaim. Karena kan nggak terlalu penting nih, udah punya polis, tapi kalau pembayaran klaimnya masih bingung, nggak jelas, nih bingung juga Pak. Ini gimana, cashless atau reimbursement Pak? Nah di produk asuransi kesehatan ada dua macam, persis seperti apa yang Bayu sampaikan tadi, cashless atau reimburse. Oh itu dua-duanya bisa dilakukan. Bisa dilakukan, memang ada. Di Indonesia sudah beberapa tahun terakhir cashless itu sudah berlaku. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa cashless itu hanya berlaku di rumah sakit yang menjadi rekanan perusahaan asuransi. Nah kalau yang kedua bentuknya reimbursement. Si pasien ini dulu yang akan membayar, ya bisa jadi juga dengan menggunakan kartu kreditnya atau apapun itu, tapi dia membayarkan dulu, setelah itu klaim ke perusahaan asuransi. Oke. Baik. Kita kasih kesempatan lagi buat penonton yang mau bertanya, silahkan. Oke. Ini nih Pak Irsan, ada lagi satu pertanyaan. Saya dengan Jojo. Pak Jojo, silakan Pak. Kalau tadi kan dikatakan ada asuransi, produk asuransi tambahan, ada juga produk asuransi dasar. Ya. Nah, kalau saya mau tanya itu perbedaannya apa dari kedua asuransi itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau asuransi kesehatan itu masuk ke asuransi tambahan atau produk asuransi dasar? Iya. Mungkin itu Pak Irsan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Jojo. Nah, ini pertanyaan mendasar sebetulnya yang mesti juga dipahami oleh masyarakat kita. Memang produk asuransi itu ada dua macam. Yang pertama produk dasar atau biasa disebut produk induk. Kemudian ada produk asuransi tambahan. Tambahan ini baru bisa kita beli atau baru bisa kita manfaatkan kalau kita punya produk dasarnya. Pertanyaan mengenai asuransi kesehatan, itu ada asuransi kesehatan yang berupa asuransi tambahan. Ada juga asuransi kesehatan yang berupa asuransi stand alone atau dia berdiri sendiri. Ya, dia jadi tanpa membeli produk dasar dia sudah bisa membeli produk asuransi kesehatan yang berdiri sendiri. Jadi ini juga perkembangan di dunia asuransi kita. Tadinya belum pernah ada. Adanya itu hanya nempel ke produk dasar. Sekarang sudah mulai banyak perusahaan yang membuat produk asuransi yang stand alone. Belinya langsung produk asuransi kesehatan. Cukup jelas ya Pak Jojo ya. Ini saya mau nanya nih kalau begitu ke dokter Dara. Dok, menurut dokter nih, singkat aja dok.
Bagaimana tanggapan dokter mengenai peran asuransi dalam meningkatkan atau membantu pasien supaya mendapatkan pengobatan terbaik? Ya. Karena kan setiap pasien yang sakit pasti tentunya berhak untuk mendapatkan yang terbaik dong. Betul. Supaya penyakitnya tuh disembuhin secara tuntas gitu kan. Peran asuransi itu gimana tuh dok? Kalau sekarang saya bisa bilang peran asuransi itu sangat penting ya Bang. Karena sistem akhirnya menjadi semuanya menjadi berjalan. Pasien dapat pengobatan yang terbaik, begitu juga ke rumah sakit dan juga ke asuransinya itu sendiri. Gitu. Iya, yang paling penting ya. Iya sih. Semuanya pasien juga dapat yang terbaik itu tadi ya dok. Iyalah, sebagai pasien memang pasti harusnya mendapat yang terbaik juga dong. Karena tadi kan kalau sakit sampai sembuhnya nggak tuntas kan juga kita nggak mau itu terjadi kan. Oke, jadi kalau dari obrolan kita kali ini memang yang namanya proteksi di dunia kesehatan, apalagi di musim hujan seperti ini penting banget. Ini proteksi yang seperti ini emang penting, ya kan, supaya tidak tertular virus, kuman, bakteri. Tapi ya jaga juga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup, makan yang benar dan olahraga. Betul. Itu dari sisi kesehatan. Tapi yang nggak kalah penting adalah miliki asuransi dong, jangan ditunda-tunda. Dari sekarang udah langsung coba cari, ada nggak polisi di rumah? Kalau nggak ada langsung cari agent, miliki asuransi supaya kalau ada apa-apa di musim hujan seperti ini, kita harus berobat, kita nggak terbebani dengan biayanya. Ini kita makin paham jadinya ya. Dan sekarang mungkin kita ingin bertanya lagi nih kepada Anda. Mungkin pemirsa Anda pernah mengalami yang namanya sakit. Lalu ini ada erat kaitannya sama asuransi. Anda yang mungkin memang terbantu sekali karena memang Anda sudah terproteksi dengan asuransi. Di saat Anda sakit, Anda udah nggak kesusahan lagi. Anda boleh share cerita Anda melalui Twitter kita @manulife_id. Jangan lupa hashtagnya GHMD, atau bisa juga melalui Facebook kita My Life Manulife. Betul. Ya? Atau kalau misalnya Anda nggak mau ngetik, gampang aja, tinggal di videoin. Sama orang. Jangan minta ketikin, tapi ambil handphone, Anda videoin, nanti upload ke YouTube, dan jangan lupa linknya di-share ke Twitter kami, yaitu di @manulife_id dengan hashtag GHMD, atau lewat Facebook juga bisa, yaitu di My Life Manulife. Ya, kita mau ngucapin terima kasih buat Dokter Dara. Pak Irsan, terima kasih ya Pak atas penjelasannya ya Pak ya. Menarik sekali obrolan kita, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan kita minggu depan, tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh